itu Budirman dengan nenek saya itu bersahabat amat dekat. Sehingga saling kunjungi. Saya antar nenek saya ke rumahnya Budirman. Budirman datang ke rumah kami. Dan ini adalah istri dari Panglima Besar Jenderal Sudirman. Yang mereka itu, keluarga-keluarga pejuang itu di Jogja itu normal, Mas. Jadi normal itu maksudnya biasa ketemu. Lebih contoh nih. Yeah. Ada teman nenek saya namanya Bu Noto. Ibunya Faridan M. Noto tuh jalan terkenal di Kota Baru. Okay. Anaknya meninggal oleh perang. Okay. Ini ibunya. Jadi bayangkan, kita mesti ketemu ibunya tuh. Anaknya belasan tahun meninggal di pertempuran Kota Baru. Jadi di Jogja tuh ada pertempuran Kota Baru yang terlibat anak-anak belasan tahun umurnya. Okay. Mereka kemudian pada meninggal, ibu-ibunya tuh masih ada, ibunya masih berinteraksi. Dan mereka tuh bercerita dengan terbuka, bukan dengan kemarahan. Nah, ada kemarahan, nggak ada duka cita, nggak ada, benar bangga. Dan ketika itu sebabnya saya sering berapa kali ketika saya dulu bertugas di Jakarta, saya sampaikan kalau kita memperingati Hari Pahlawan, kita memperingati hari-hari perjuangan, ingat bukan hanya para pahlawan itu, tapi ibu-ibu yang melahirkan pahlawan itu. Kenapa saya kok ketemu kata-kata ibu-ibu yang melahirkan pahlawan? Kok ada pikiran ibu-ibu? Karena saya ini masa kecil saya ini ketemu dengan ibu-ibu yang anaknya itu meninggal, mati, syahid di dalam pertempuran itu. Bahkan kalau di Kota Baru itu ada sebuah masjid namanya Masjid Syuhada. Kenapa dibuat nama Masjid Syuhada? Karena itu di atas lahan yang asalnya makam para syuhada pertempuran Kota Baru. Yang tadi itu. Iya, itu dimakamkan di satu lahan. Kemudian itu makam para syuhada. Karena itulah kemudian ketika dibangun masjid dibuatlah namanya Masjid Syuhada. Nah, saya kebetulan TK-nya di Masjid Syuhada. Jadi TK saya itu di situ tuh. Dulunya bawahnya tuh makam tuh di situ. Nah, inilah bentukan awal. Bukan sekedar buku, bukan sekedar keluarga, tapi ada ekosistem di Jogja, di Jogja yang sangat mewarnai. Ini merinding saya tadi kalimat ceritanya luar biasa. Kang Sony juga merinding. Ya, tapi betul. Masya Allah. Jadi saya merasa bersyukur betul. Dan di dalam perjalanannya, karena saya lihat orang-orang pejuang itu apa sih, Mas? Saya ini punya kebiasaan. Ya. Saya ini punya kebiasaan. Bukan kebiasaan sebetulnya. Karena dikerjakan berkali-kali jadi kebiasaan. Kalau ada tokoh meninggal, saya antarkan makam. Saya akan antarkan sampai ke makam. Walaupun saya tidak kenal. Walaupun tidak kenal, saya kira kalau kenal saja. Ketika ada tokoh pejuang meninggal di Jogja itu banyak sekali tokoh pejuang meninggal. Dengarnya dari mana? Dengar dari keluarga. Ini siapa meninggal? Saya datang, berdatang. Saya selalu datang. Dan setiap kali saya mendatangi sebuah prosesi takziah itu, di situ kita melihat tanda pahala orang ini. Tanda pahala. Ya, orang yang begitu banyak datang, orang yang begitu banyak mendoakan. Orang yang semuanya tuh. Sebaik tokoh perjuangan, bahkan saya pernah mengantar wafatnya Kiai Ali Maksum di Pondok Kerapia. Itu sebuah proses yang luar biasa. Ini masjid nih, Kang. Ini masjid gitu ya. Kiblatnya ke sana. Orang tuh masuk dari sini, sholat, habis itu keluar lagi, kan. Gak bisa lagi balik. Karena antrian di sini tuh ratusan ribuan orang yang ngantri. Terus ketika jenazah keluar, jenazahnya itu kayak jalan di atas massa. Karena orangnya pun nggak bisa jalan, saking padatnya. Tangan ke tangan. Saya bilang, lihat nih, orang-orang yang amalannya di sini. Begitu banyak itu terlihat di ujung. Saya bahkan ada yang unik juga. Saya SMA kelas 1 atau baru tahun pertama kuliah. Baru semester 1 kuliah. Pak Sarwo Edi Wibowo meninggal. Beliau itu orang yang waktu itu menjadi garda terdepan berhadapan dengan komunis. Kami itu dengar banyak lah cerita tentang beliau. Saya nggak pernah ketemu langsung, tapi saya baca saja.
Saya naik bis kan dari Jogja ke Purworejo untuk melayat, untuk takziah. Sampai di sana udah ada pemakaman. Jadi saya melihat di pemakaman itu mengantarkan, saya tidak kenal siapapun, tidak ada yang saya kenal di situ. Ketika selesai, lalu ada salah satu teman kakak kelas kuliah saya itu tanya, Nis kamu ngapain tuh di sini? Ya, saya takziah gitu. Yuk pulang sama-sama, terus diajak pulang. Dia anaknya Kolonel Janbi. Janbi itu pendiri Kopassus. Nah, saya ingin ceritakan apa? Itu masa remaja yang berinteraksi urusan-urusan itu sampai saya ini kalau mereka wafat berpulang terpanggil untuk mengantarkan. Saking saya tuh mendengar begitu banyak kisah-kisah perjuangan mereka.